Boleh, boleh kita membuat video itu idola, tapi yang penting kita mentaati dan memperhatikan pedoman format yang berlaku di YouTube. Tapi monetisasinya itu agak lambat gitu. Oke, ulang. Oke guys, kembali lagi bersama Iwan Habibie. Dan kali ini saya bakalan memberi tahu atau saran kepada para YouTuber pemula, di mana YouTuber pemula biasanya belum tahu aturan-aturan yang berlaku di YouTube. Dan kenapa saya bilang seperti itu? Karena saya pernah mengalaminya, karena saya pernah menjalaninya. Menjadi YouTuber pemula itu rasanya kayak gimana? Jadi pengalamannya itu kayak apa ya? Nggak ada sama sekali pengalamannya. Jadi saya bermaksud untuk memberitahu, kasih tahu, menyarankan agar tidak terjadi kesalahan atau masalah seputar dunia YouTube. Jadi untuk menjadi YouTuber itu kita harus memperhatikan, dan kita harus sering-sering membaca metode atau instruksi dari YouTube, karena kita itu tidak tahu aturan-aturan yang berlaku di YouTube. Kita main upload saja itu tidak boleh. Jadi kita harus membaca atau sering-sering membaca metode yang ada di Akademi YouTube gitu, agar kita lebih tahu dan tidak membuat kesalahan. Dan channel yang Anda bangun sekarang atau yang Anda buat sekarang itu tidak mendapat masalah apapun gitu. Oke. Untuk YouTuber pemula, saya sarankan agar mengupload video pribadi, agar mengajukan permohonan monetisasi itu cepat diterima gitu. Kedua, tidak boleh menggunakan musik sembarangan. Kita tidak boleh menggunakan musik orang lain. Kita tidak boleh menggunakan musik yang mengandung hak cipta gitu. Jadi sudah ada di YouTube, sudah disediakan musik atau back sound untuk para YouTuber pemula untuk digunakan sebagai musik di dalam video mereka gitu, video kalian. Tidak boleh mengupload video orang lain. Saya sarankan jangan mengupload video orang lain. Karena apa? Karena itu sangat-sangat menghambat proses monetisasi channel kalian. Jangan sekali-kali mengupload video orang lain. Ngerti? Jangan mengupload video orang lain. Itu akan menghambat monetisasi, bahkan channel kalian ditolak. Iya. Saya pernah dulu mengupload video orang lain. Saya pernah mengupload ulang video orang lain. Bahkan saya pernah diblokir sama YouTube. Sudah saya kasih tahu di video sebelumnya bahwa saya pernah diblokir sama YouTube, kena copyright.
kena copyright sama teguran hak cipta gitu. Jangan sampai kalian melanggar ketiga aturan-aturan yang sangat-sangat penting untuk kalian sebagai YouTuber pemula. Karena saya tahu sebagai YouTuber pemula itu seperti bayi yang baru lahir, tidak tahu apa-apa. Jadi selalu saya sarankan agar kalian tidak seperti saya yang pernah mengajukan permohonan monetisasi tapi ditolak. Itu karena apa? Karena saya tidak pernah mentaati pedoman yang sudah berlaku di dalam YouTube gitu. Jadi sebelum kalian membuat video, sebelum kalian terjun ke YouTube itu kalian harus mengetahui pedoman-pedoman, aturan-aturan yang berlaku di YouTube itu agar kalian tidak menyesal di kemudian hari ketika subscriber kalian, misalnya kalian ketika kalian membuat video menggunakan musik orang lain karena kalian tidak tahu viewersnya banyak, tapi ketika kalian mengajukan permohonan monetisasi itu ditolak gitu. Jangan sampai kalian menyesal itu. Oke? Cerita sedikit. Waktu pertama saya buat YouTube itu saya sebagai fans berat, fans fanatik dulu pada tahun 2018 dulu saya sebagai fans fanatiknya Blackpink. Awal pertama saya ingin menjadi YouTuber itu sebenarnya sudah lama sih. Saya sudah ingin menjadi content creator itu sudah lama, sudah dari 2016. Saya membuat channel dulu pada tahun 2016, tapi karena dulu saya berada di, boleh jujur lah, saya berada di negeri orang, jadi saya merasa saya tidak mampu. Maksudnya saya tidak mampu itu karena banyak kesibukan, banyak hal-hal yang belum saya lakukan. Karena apa? Dulu pada tahun 2015 itu saya kan sebagai TKI dulu kan. Saya tidak ada waktu untuk membuat video apa segala macam video. Karena apa? Karena saya sibuk bekerja. Paginya kerja sampai siang, sampai sore, dan malamnya itu capek. Jadi tidak ada waktu gitu membuat video. Malamnya itu capek sekali, waktunya istirahat karena seharian beraktivitas. Jadi saya tidak sempat untuk membuat video. Dan pada akhirnya pada tahun 2018 dulu, waktu 2018 itu saya kembali untuk membuat konten karena saya tahu peraturannya pada tahun 2018 itu sangat ketat. 1000 subscriber 4000 jam tayang. Nah, di sana saya menyesal karena saya kehilangan channel saya yang saya buat 2016. Karena apa? Ketika tahun 2018 itu kan saya 2015 itu saya berusaha untuk mencari channel saya yang pada tahun 2016 itu agar saya tidak kesulitan. Karena apa? Ketika kita buat channel pada 2016 itu kita walaupun kita tidak mendapatkan 1000 subscriber atau 1000 subscriber pada jam tayang, tapi kita membuat channel 2016 itu kita akan, walaupun kita tidak tidak mencapai 1000 subscriber pada tahun, itu bisa dimonetisasi gitu. Dan pada akhirnya saya tidak bisa menemukan channel saya, dan saya buat channel baru gitu, yang isinya dulu saya namanya juga menjadi
fans beratnya. Jadi saya buatkan channel, saya buatkan konten untuk Blackpink gitu, Blackpink. Belajarlah membuat video, dan saya membuatkan video untuk sama Novan dulu. Masih ada video yang pertama masih ada. Sampai 2019 saya membuat konten selebritis, saya membuat konten hiburan tentang entertainment. Dan pada akhirnya pada tahun akhir 2009 itu saya pulang kampung. Jadi saya buat konten itu di Malaysia gitu, di negara orang waktu itu. Saya masih di Malaysia tahun 2019. Saya membuat konten untuk apa namanya, untuk idola saya kan. Nah, jadi terus saya pulang. Ketika mencapai 1000 subscriber, 4000 jam tayang, tidak ada berita, tidak ada notifikasi dari email bahwa apakah channel saya ditolak apa tidak, masih digantungkan. Saya tidak tahu masalahnya apa, tapi saya rasa masalahnya itu karena video saya pribadi saya tidak ada. Saya mengupload video seleb, video artis, video aktor semuanya. Dan pada akhirnya pulang dari negeri seberang, saya berusaha untuk membuat video pribadi, dan itu pun siaran langsung. Saya hanya memberitahu subscriber saya agar saya dikira channel saya itu tidak mati atau tidak online lagi gitu. Jadi saya kasih berita siaran langsung. Dan pada akhirnya saya mendapatkan notifikasi yang isinya channel saya ditolak gitu, dan saya waktu itu sangat menyesal. Kenapa? Coba saya dulu membuat video diri saya sendiri pribadi, tidak menggunakan video orang lain, mungkin saya tidak akan ditolak gitu. Kenapa saya buang-buang waktu buat konten untuk orang lain, buat konten untuk itu, padahal tidak ada manfaatnya. Kalau kita berbicara manfaat, tidak ada manfaatnya nonton itu tentang sifat, tentang hubungan para selebriti, padahal tidak ada manfaatnya gitu. Dan pada akhirnya saya membuat video pribadi pada tahun 2020 di bulan Februari, ketika channel saya ditolak itu, dan saya berusaha untuk membuat pribadi. Saya selalu membuat video-video walaupun tidak ada yang nonton, walaupun tidak ada yang like, walaupun tidak ada yang komen, saya tidak peduli. Yang penting saya berusaha untuk membuat video saya pribadi gitu, agar saya diterima lagi. Ketika saya mengajukan permohonan, saya diterima gitu. Dan benar, pada 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu, benar saya diterima. Jadi boleh kita membuat video untuk idola, tapi yang penting kita mentaati dan memperhatikan pedoman-pedoman yang berlaku di YouTube. Tapi monetisasinya itu agak lambat gitu kan. Kita seperti video pribadi kita gitu, kita membuat video pribadi itu insya Allah cepat dimonetisasi gitu. Nah, pada akhirnya saya diterima di kanal YouTube, dan sekarang saya fokus untuk mengisi channel saya dengan hal-hal yang seperti ini gitu kan. Walaupun kalian tidak menyukai, walaupun kalian tidak komen intinya saya nggak memberikan tontonan yang terbaik gitu. Saya berusaha untuk memberikan tontonan yang terbaik agar kalian juga agar kita bersama-sama untuk menjadi orang yang kreatif gitu. Oke, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mungkin hanya itu yang saran dari saya. Walaupun kita ini kan bolehlah dibilang namanya YouTuber itu kan harus
apa namanya harus saling membantu dengan cara seperti ini, membuat video untuk yang belum tahu, mungkin yang sudah tahu. Saya bukannya sok tahu, tapi saya menceritakan pengalaman saya gitu kan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.